Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama aku, Cheris, di Cheris Room. Nah, kita lanjut lagi baca bab 11 dari buku The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan dari Morgan Housel. International bestseller telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Lanjut bab 11. Masuk akal lebih besar dari rasional. Berusaha lebih banyak masuk akal itu lebih ampuh daripada mencoba jadi rasional tanpa perasaan. Anda bukan tabel, Anda manusia yang kacau dan emosional. Saya perlu beberapa lama untuk menyadarinya, tapi sesudah sadar, saya tahu itu salah satu bagian paling penting keuangan. Bersamanya datang sesuatu yang sering dilupakan. Jangan berusaha menjadi rasional tanpa perasaan ketika membuat keputusan keuangan. Cobalah jadi cukup masuk akal saja. Masuk akal atau reasonable lebih realistis dan Anda akan lebih bisa lanjutkannya dalam jangka panjang. Dan itu yang paling penting bila mengelola uang. Untuk menunjukkan apa yang saya maksud, saya akan ceritakan seseorang yang mencoba menyembuhkan sifilis dengan malaria. Julius Wagner Jauregg ialah seorang psikiater abad ke-19 dengan dua keahlian unik. Dia ahli mengenali pola, dan apa yang orang lain anggap gila, dia hanya anggap berani. Spesialisasinya adalah pasien dengan neurosifilis parah. Kala itu, diagnosis fatal yang tak diketahui cara penanganannya. Dia mulai memperhatikan satu pola. Pasien sifilis cenderung sembuh jika mereka mengalami demam panjang karena penyakit lain. Wagner Jauregg menganggap itu disebabkan satu anggapan yang sudah ada berabad-abad, tapi belum dimengerti para dokter. Demam berperan dalam membantu tubuh melawan infeksi. Jadi dia melompat ke kesimpulan logisnya. Pada awal 1900-an, Wagner Jauregg mulai menyuntikkan pasien dengan kuman lemah penyebab tifoid, malaria, dan cacar untuk memicu demam yang cukup kuat guna membunuh kuman sifilis. Itu memang berbahaya. Beberapa pasien meninggal karena penanganan itu. Dia akhirnya memilih versi lemah malaria karena dapat dengan efisien ditangani dengan kina sesudah beberapa hari demam. Sesudah beberapa coba-coba yang berakhir tragis, percobaannya akhirnya berhasil. Wagner Jauregg melaporkan bahwa 6 dari 10 pasien sifilis yang ditanganinya dengan malarioterapi sembuh dibandingkan 3 dari 10 pasien yang tak diapa-apakan. Dia mendapat hadiah Nobel kedokteran pada 1927. Organisasi Nobel menyatakan, karya utama Wagner Jauregg sepanjang hidupnya adalah upaya menyembuhkan penyakit mental dengan memicu demam. Penisilin akhirnya membuat malarioterapi untuk pasien sifilis tak dibutuhkan lagi, untungnya. Namun Wagner Jauregg ialah satu di antara segelintir dokter dalam sejarah yang bukan hanya mengakui peran demam dalam melawan infeksi, melainkan juga menggunakannya sebagai penanganan. Demam selalu ditakuti karena misterius. Orang Romawi kuno menyembah Febris, dewi pelindung orang dari demam. Jimat ditaruh di kuil untuk sesajen kepada Febris dengan harapan demam reda. Namun Wagner Jauregg mengerti sesuatu. Demam bukan gangguan kebetulan. Demam memang berperan di cara tubuh memulihkan diri. Kita sekarang punya bukti saintifik lebih bagus mengenai kegunaan demam dalam melawan infeksi. Kenaikan suhu tubuh 1 derajat telah ditunjukkan memperlambat laju replikasi beberapa virus sampai 200 kali. Banyak peneliti telah menemukan hasil lebih baik di antara pasien yang demam, kata satu makalah NIH. Di situs web Seattle Children's Hospital, ada halaman untuk mendidik orang tua yang mungkin panik kalau suhu tubuh anaknya naik sedikit. Demam menyalakan sistem kekebalan tubuh. Demam membantu tubuh melawan infeksi. Demam normal antara 37-40 derajat Celcius itu bagus bagi anak sakit. Namun, di situ sains berakhir dan kenyataan mengambil alih. Demam hampir selalu dipandang buruk. Demam diobati agar reda kalau muncul. Meski sudah berevolusi selama jutaan tahun untuk menjadi mekanisme pertahanan, tak ada orang tua, tak ada pasien, banyak dokter, dan jelas tak ada perusahaan obat yang memandang demam sebagai apapun selain keadaan tak enak yang harus dihilangkan.
Pandangan itu tak cocok dengan pengetahuan sains. Satu penelitian berkomentar gamblang. Penanganan demam itu biasa di unit rawat intensif dan mungkin berkaitan dengan dogma standar, bukan praktik berbasis bukti. Howard Markel, Direktur Center for the History of Medicine, pernah berkomentar mengenai fobia demam. Itu praktek budaya yang menyebar seluas penyakit menular di baliknya. Mengapa itu terjadi? Jika demam berguna, mengapa kita selalu melawannya? Saya pikir alasannya tak sukar dimengerti. Demam itu menyakitkan, dan orang ingin sakit. Itu aja. Tujuan dokter bukan hanya menyembuhkan penyakit, melainkan menyembuhkan penyakit dalam batas yang wajar dan bisa ditanggung pasien. Demam bisa bermanfaat dalam melawan infeksi, tapi menyakitkan. Dan saya pergi ke dokter agar tidak sakit. Saya tak peduli dengan penelitian sains. Jika saya menggigil di balik selimut karena demam, jika ada pil pereda demam, berikan sekarang. Boleh jadi demam itu rasional dalam keadaan terinfeksi. Namun, demam tidak enak. Masuk akal bila orang menghindarinya. Filosofi itu berusaha masuk akal, bukan rasional. Adalah satu lagi yang harus dipertimbangkan lebih banyak orang bila membuat keputusan dengan uang. Keuangan akademis bertujuan menentukan strategi investasi optimal secara matematis. Teori saya adalah bahwa di dunia nyata, orang tak ingin strategi optimal secara matematis. Mereka ingin strategi yang membuat mereka bisa tidur nyenyak pada malam hari. Harry Markowitz mendapat hadiah Nobel karena meneliti perhitungan matematis untuk perimbangan antara resiko dan hasil. Dia pernah ditanya bagaimana dia menginvestasikan uangnya sendiri dan menjabarkan alokasi portofolionya pada 1950-an ketika modelnya pertama kali dibuat. Saya membayangkan kesedihan saya jika bursa saham naik tinggi dan saya tidak ikut. Atau jika jatuh dan saya ada di dalamnya. Niat saya adalah meminimalkan penyesalan masa depan. Jadi saya bagi 50/50 antara obligasi dan ekuitas. Markowitz akhirnya mengubah strategi investasinya sehingga lebih terdiversifikasi. Namun ada dua hal penting di sini. Satu, meminimalkan penyesalan masa depan. Itu sukar dirasionalkan di atas kertas tapi mudah dibenarkan di kehidupan nyata. Investor rasional membuat keputusan berdasarkan fakta angka. Investor masuk akal membuat keputusan dalam ruang rapat sambil dikelilingi sesama pekerja yang dia ingin bikin terkesan. Bersama pasangan yang dia tak ingin kecewakan atau membandingkan dengan pesaing konyol tapi realistis seperti ipar, tetangga, atau keraguan pribadi. Investasi punya komponen sosial yang sering diabaikan ketika dipandang hanya melalui lensa finansial. 2. Itu baik-baik saja. Jason Zweig yang mewawancara Markowitz ketika itu menjabarkan cara investasinya. Belakangan merenungkan. Pandangan saya sendiri adalah bahwa orang itu tidaklah rasional atau irasional. Kita ini manusia. Kita tak suka berpikir lebih keras daripada yang diperlukan. Dan kita punya hal-hal yang terus menuntut perhatian. Kalau dipandang begitu, tak ada yang mengagetkan mengenai fakta bahwa pelopor teori portofolio modern membangun portofolio pribadi tanpa memperhatikan hasil risetnya sendiri. Tak heran juga kalau dia mengubahnya kemudian. Markowitz tidaklah rasional maupun irasional. Dia masuk akal. Yang sering dilupakan dalam keuangan adalah bahwa sesuatu bisa benar secara teknis, tapi tak masuk akal secara kontekstual. Pada 2008, sepasang peneliti Yale mempublikasi studi yang menyatakan bahwa penabung muda harus mengisi rekening dana pensiun menggunakan margin 2/1, $2 utang untuk tiap $1 uang sendiri. Ketika membeli saham, investor disarankan mengurangi rasionya selagi menua, sehingga penabung mengambil lebih banyak resiko ketika masih muda dan bisa menanggung gejolak pasar lebih besar, dan lebih sedikit resiko ketika sudah tua. Walaupun cara itu bisa membuat uang habis ketika muda, strategi 2/1 menghabiskan uang apabila pasar jatuh 50%. Para peneliti menunjukkan bahwa penabung masih lebih baik keadaannya dalam jangka panjang asalkan mereka bangkit kembali, mengikuti rencana, dan terus menabung dengan strategi 2/1 sehari sesudah uangnya habis semua. Matematikanya ampuh di atas kertas.
strateginya rasional. Namun itu sangat tidak masuk akal. Tak ada orang normal yang dapat menyaksikan 100% dana pensiunnya habis dan masih tetap tenang sehingga bisa melanjutkan strategi. Mereka bakal mencoba pilihan lain dan barangkali menggugat penasehat keuangan. Para peneliti berkata bahwa bila strategi mereka dipakai, kekayaan harapan ketika pensiun 90% lebih tinggi dibanding dana pensiun biasa. Strategi mereka juga 100% kurang masuk akal. Sebetulnya ada alasan rasional untuk memilih apa yang tampak seperti putusan tak rasional. Begini, saya akan mengusulkan agar Anda mencintai investasi Anda. Itu bukan saran tradisional. Para investor malah lebih suka mengaku tak punya emosi terhadap investasinya, karena itu tampak rasional. Namun, jika ketiadaan emosi terhadap strategi Anda atau saham yang Anda miliki, menambah peluang Anda meninggalkannya ketika kondisi menjadi sulit. Apa yang tak tampak seperti pemikiran rasional berubah menjadi beban. Investor masuk akal yang mencintai strategi yang tak sempurna secara teknis punya keunggulan, karena lebih mungkin bertahan dengan strateginya. Tak banyak variabel keuangan yang lebih berkorelasi dengan performa dibanding komitmen ke satu strategi selama masa sulit, baik di jumlah performa maupun peluang mendapatkannya dalam jangka waktu tertentu. Peluang historis mendapat untung di pasar AS adalah 50/50 dalam satu hari. 68% pada periode 1 tahun, 88% dalam 10 tahun. Dan sejauh ini 100% dalam 20 tahun. Apapun yang menjaga Anda tetap dalam permainan punya keunggulan yang bisa dihitung. Jika Anda memandang lakukan apa yang disukai sebagai pedoman untuk hidup bahagia, itu kedengarannya seperti nasihat kosong. Jika Anda memandangnya sebagai hal yang memberi ketahanan agar menambah peluang keberhasilan, Anda menyadari bahwa pepatah itu harus jadi bagian paling penting tiap strategi finansial. Tanamkan uang di perusahaan menjanjikan yang Anda tak pedulikan, dan Anda boleh jadi menikmati untungnya kalau segalanya lancar. Namun, bila keadaan berbalik, Anda tahu-tahu kehilangan uang karena sesuatu yang tak menarik hati Anda. Bebannya jadi ganda, dan jalur paling gampang adalah pindah ke yang lain. Jika Anda suka perusahaan itu sejak awal, suka misinya, produknya, timnya, ilmunya, apapun, hal sulit yang menyebabkan Anda rugi atau ketika perusahaan butuh bantuan jadi kurang terasa karena Anda setidaknya merasa menjadi bagian sesuatu yang bermakna. Itu bisa jadi motivasi yang diperlukan untuk mencegah Anda menyerah dan pergi. Ada beberapa kesimpulan lain ketika kita bisa masuk akal tapi tak rasional dengan uang. Ada bias rumah yang terdokumentasi baik, di mana orang lebih suka berinvestasi di perusahaan negara tempat tinggalnya sambil mengabaikan 90+% bagian planet ini. Itu tak rasional. Sampai Anda mempertimbangkan bahwa investasi sebenarnya adalah memberi uang ke orang lain tak dikenal. Jika keakraban membantu Anda mendapat keyakinan yang diperlukan untuk terus mendukung orang-orang tak dikenal, itu masuk akal. Trading harian dan memilih saham individual itu tak rasional bagi kebanyakan investor. Peluang suksesnya kecil. Namun keduanya masuk akal dalam jumlah kecil jika bisa menghilangkan rasa penasaran sehingga sisa investasi yang lebih terdiversifikasi tak diapa-apakan. Investor Josh Brown yang mengadvokasikan dan umumnya memiliki reksadana terdiversifikasi pernah menjelaskan mengapa dia juga memiliki sejumlah saham individual. Saya tak beli saham individual karena saya pikir akan mendapat alfa atau performa tinggi. Saya suka saham sejak umur 20 tahun dan ini kan uang saya. Terserah saya, cukup masuk akal. Sebagian besar perakiraan ekonomi dan bursa saham itu buruk, tapi membuat perakiraan adalah masuk akal. Berat rasanya bangun pagi lalu berkata kepada diri sendiri bahwa kita tak tahu ada apa pada masa depan. Meskipun itu memang benar. Bertindak berdasarkan perakiraan investasi itu berbahaya. Namun saya mengerti kenapa orang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi tahun depan. Itu sifat dasar manusia. Masuk akal. Mendiang Jack Bogle, pendiri Vanguard, menghabiskan karirnya berjuang mempromosikan investasi indeks pasif berbiaya rendah. Banyak yang menganggap menarik juga anaknya Bogle malah berkarir sebagai manajer dana lindung nilai dan reksadana mutual aktif berbiaya tinggi.
Bogue, orang yang berkata reksadana berbiaya tinggi melanggar aturan aritmatika sederhana. Menginvestasikan sebagian uangnya di reksadana anaknya. Apa penjelasannya? Kita melakukan beberapa hal karena keluarga, kata Bogue ke Wall Street Journal. Jika itu tak konsisten, ya hidup memang tak selalu konsisten, memang jarang. Nah teman-teman, sampai ketemu di next video di bab 12 yang judulnya kejutaan. Oke, kalau misalkan teman-teman suka sama video ini dan bisa membawa manfaat, bisa upgrade diri lagi dengan inputan-inputan baru, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya teman-teman, biar aku lebih semangat lagi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.